Halo semua, kami dari kelompok 15 mata kuliah Termodinamika Teknik, program studi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Dell. Nah, kami kelompok 15 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Cindi Sibarani dengan NIM 21S19003. Yang kedua, Kristina Napitupulu dengan NIM 21S19013. Yang ketiga, Jusmita Tampu Bolon dengan NIM 21S19021. Dan yang keempat, Putri Samosir dengan NIM 21S19034. Oke, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal nomor 6. Selamat menikmati semua. Question number 6. A system consisting of 1 kg H2O or hydrogen undergoes a power cycle composed of the following process. Process 1 until 2, constant pressure heating at 10 bar from saturated vapor. Process 2 until 3, constant volume cooling to P3 or pressure 3 is 5 bar. T3 or temperature 3 is 160 degrees Celsius. Process 3 until 4, isothermal compression with key 34 or calor 34 is 2815.8 kJ. Process 4 until 1, constant volume heating. Sketch the cycle on TV or temperature volume specific and PV or pressure volume specific diagrams. Neglecting kinetic and potential energy effect, determine the thermal efficiently. Yang pertama adalah kita akan menggambar siklus. Siklus yang kita gambar adalah siklus Rankine ideal, di mana siklus ini merupakan siklus tertutup. Nah, pertama kita gambarkan garis tegak lurus seperti ini. Kita membuat P di sini, yaitu tempat sebelumnya kita akan buat T, dan kemudian kita akan buat V di sini, volume spesifik. Kemudian kita akan menggambar kubah air, dan di kubah air ini kita akan meletakkan dua garis tekanan. Yang pertama adalah garis tekanan 1 sebelum air dipompakan. Nah, begini dia. Yang kedua adalah garis tekanan 2 sesudah air dipompakan. Nah, dari proses yang telah diketahui, kita akan membuat siklusnya. Proses 1 diketahui tekanannya, sementara di diagram ini kita belum berbicara tentang tekanan. Nah, yang di sini adalah 1, yang di sini 2. Dan proses 2-3 adalah diketahui volumenya konstan. Volume konstan. Jika volumenya konstan, maka garisnya adalah garis lurus. Seperti ini. Ini adalah proses. Nah, yang ketiga adalah proses 3-4, di mana diketahui bahwa proses ini adalah proses kompresi isotermal dengan Q-nya sama dengan 2815,8. Bisa seperti ini. Dan yang keempat, diketahui proses 4-1 volumenya konstan. Jika volumenya konstan, maka garis di volumenya itu lurus. Nah, diketahui tadi jika tekanan di 1 dan 2 itu sama. P1 sama dengan P2 sama dengan 10 bar. Dan tekanan di P3 sama dengan 5 bar. Nah, yang kedua, kita akan membuat siklus Rankine untuk PV, yaitu tekanan dan volume. Kita gambar kembali kedua garis yang saling tegak lurus, kemudian kita letakkan P di sini atau tekanan dan V di sini atau volume spesifik. Kemudian kita gambarkan sebuah kubah air. Nah, di kubah air ini tadi kita meletakkan garis tekanan.
Nah, dari proses yang diketahui bahwa tekanan di P1 dan P2 adalah sama. Misal ini adalah 10 bar, P1 sama dengan P2. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, yang ketiga volumenya tetap, jadi garisnya adalah lurus. Ini adalah yang ketiga. Dan keempat adalah proses yang keempat adalah kompresi isotermal. Seperti ini. Ini yang keempat. Dan ini adalah P3. Nah, dari proses 41 diketahui juga bahwa volume 14 itu adalah konstan, sehingga garisnya adalah garis lurus seperti ini. Nah, demikianlah siklus Rankine, hubungan antara Tv, temperatur dan volume spesifik, dan PV, tekanan dan volume spesifik. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian B, di mana bagian B dikatakan, dengan mengabaikan efek energi kinetik dan potensial, tentukan efisiensi termalnya. Nah, untuk menentukan efisiensi termalnya, kita perlu menguraikan satu persatu prosesnya. Dan proses yang pertama kali kita uraikan ialah proses 1-2. Di soal diketahui bahwa proses 1-2 pemanasan bertekanan konstan pada 10 bar dari uap jenuh. Nah, di sini kita dapat menulis bahwa P konstan, di mana P sama dengan 10 bar. Dan untuk volume spesifik pertamanya, kita dapat melihat pada tabel uap jenuh dengan memakai P sama dengan 10 bar, kita dapat mengetahui bahwa volumenya sama dengan 0,19439 meter pangkat 3 per kilogram. Dan untuk volume spesifik kedua, kita mengetahui bahwa volume spesifik kedua sama dengan volume spesifik ketiga, di mana diketahui P-nya sama dengan 5 bar dan suhunya sama dengan 160 derajat Celcius. Nah, karena kita sudah mengetahui tekanan dan suhunya, kita dapat melihat kembali tabel uap jenuh kita, yaitu untuk mencari V2 dengan menggunakan P sama dengan 5 bar dan T sama dengan 160 derajat, maka volume spesifik keduanya sama dengan 0,38366 meter pangkat 3 per kilogram. Setelah kita mengetahui tekanannya, volume spesifik pertama dan volume spesifik kedua, kita mencari W-nya, di mana rumus W12 sama dengan integral dengan batas bawah volume spesifik pertama dan batas atasnya volume spesifik kedua dari P dV. Nah, dari rumus ini dapat kita buat dia menjadi W12 sama dengan P1 dikali V volume spesifik kedua dikurang volume spesifik pertama, di mana P1 di sini dapat kita artikan sebagai P1 sama dengan massa dikali P1. Nah, dari sini kita buat dia menjadi massa dikali P1 dikali volume spesifik kedua dikurang dengan volume spesifik pertama. Karena kita sudah mendapat rumusnya, jadi langsung kita masukkan saja ke angkanya, yaitu massanya sama dengan 1 kg, P1 nya 10 bar,
Karena tekanannya masih dalam bar, maka kita ubah dia menjadi kPa, yaitu dengan dikalikan 10 pangkat 2 kPa dibagi 1 bar, dan dikali dengan 0,38366 meter pangkat 3 per kilogram dikurang dengan 0,194349 meter pangkat 3 per kilogram. Dari sini langsung kita buat bahwa dia kilogramnya dapat kita coret dan barnya juga dapat dicoret. Maka tersisa dia 10 pangkat 3 kPa dikali hasil pengurangannya ini, yaitu hasil pengurangannya ialah 0,189311 meter pangkat 3 tutup kurung. Nah, ini kita kalikan kembali, dia menjadi 189,311. Nah, kPa dikali meter pangkat 3 itu ialah kilojoule. Jadi satuannya kilojoule. Sekarang kita mencari Q12, di mana rumus Q12 ialah W12 ditambah M dikali U2 dikurang U1, di mana diketahui bahwa U1 sama dengan 2582,771 kJ per kilogram, dan untuk U2 sama dengan 3232,393 kJ per kilogram. Dari sini kita langsung masukkan ke rumus angka-angkanya, yaitu Q12 sama dengan 189,311 kJ ditambah masanya yaitu 1 kg dikali 3232,393 kJ per kilogram dikurang 2582,771 kJ per kilogram. Di sini kilogramnya dapat kita coret, dan yang tersisa ialah 189,311 kJ ditambah 649,682 kJ, dan hasil akhirnya tinggal dijumlahkan, yaitu hasilnya ialah 838,993 kJ. Yang selanjutnya adalah proses 23. Seperti yang diketahui pada soal bahwa pada proses 23 ini volumenya tetap. Selain dari volumenya yang tetap diketahui, kita dapat melihat juga bahwa yang diketahui yaitu P3-nya sama dengan 5 bar dan T3-nya sama dengan 160 derajat Celcius. Setelah itu kita mengetahui bahwa W23 sama dengan 0. Hal ini dikarenakan volumenya tetap. Maka kita masuk ke perhitungannya, yaitu mencari Q23. Q23 ini dapat menggunakan rumus W23 ditambah M dikali U3 kurang U2, di mana U3 itu diketahui 2575,548 kJ per kilogram. Kita memasukkan W23-nya yaitu 0, lalu ditambah 1 kg dikali 2575,548, kemudian dikurangkan dengan U2 yaitu 3232,393. Hasilnya adalah, setelah kita melihat seperti ini, kita buat satuannya, dan pada satuannya ini kita bisa melihat kilogram ini bisa mati dengan kilogram, maka yang tersisa adalah kilojoule. Karena ini 0, maka kita hanya perlu mengurangkan 2575,548 kurang 3232,393, yaitu hasilnya adalah
minus 656,845 kilojoule. Yang selanjutnya kita lanjut ke proses yang ke-34, di mana diketahui ini prosesnya termasuk pada isotermal. Yang diketahui Q34-nya sama dengan 2815,8 kJ. Setelah itu kita mencari W34-nya, di mana W34 dapat ditemukan dengan Q34 dikurang M dikali Q dikali U4 kurang U3. Maka untuk mencari U4-nya, kita perlu mengurangkan 1 kurang X4 dikali U4L ditambah X4V, yang dimana X4-nya kita bisa cari dengan V4 kurang V4L per V4V kurang V4L sama dengan 0,19434 kurang 0,0011 per 0,3068 kurang 0,0011. Hasilnya adalah 0,63. Maka kita tinggal mensubstitusi di sini, yaitu nilai dari X4-nya, yaitu 1 dikurang 0,632 kali 674,89 ditambah 0,632 dikali 2567,77. Maka diperoleh hasil U4-nya adalah 18171,405 kJ per kilogram. Maka yang terakhir itu kita mencari W34-nya. Untuk mencari ini kita perlu mengkurangkan Q34 dikurang M kali U4 kurang U3 sama dengan 2815,8 kJ dikurang 1 kg dikali 1871,405 kurang 2575,548. Hasilnya ini adalah 3519,94 kJ. Selanjutnya adalah pada proses 4 menuju 1, di mana pada soal dikatakan bahwa volumenya adalah konstan. Pada hukum termodinamika, pada saat volume konstan maka usahanya adalah 0. Kemudian kalor. Kalornya sama dengan W41 ditambahkan dengan massa dikali energi dalam pada proses 1 dikurangi dengan energi dalam pada proses 4, di mana W-nya sama dengan 0 ditambah dengan 1 kg dikali 2582,771 dikurangkan dengan 1871,405, di mana hasilnya adalah 711,365 kJ. Yang selanjutnya adalah efisiensinya. Rumusnya adalah total atau sigma dari W per sigma Q. Kenapa kita tidak menggunakan Q dari proses 2 menuju proses 3? Dikarenakan Q-nya adalah negatif. Kemudian kita jumlahkan, di mana W23 dan W41 adalah 0. Dan kemudian adalah hasilnya adalah 0,8, di mana 0,8 sama dengan 80%. Nah, sampai di sini video kami mengenai pembahasan soal nomor 6. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Kami tunggu ya. Terima kasih. Thank you. Moliate.